Samosir ini menjadi prioritas sesuai dengan perintah Bapak Presiden Jokowi, di mana memerintahkan terhadap penyalahgunaan dana COVID-19 ini harus ditindak tegas. Seperti itu perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Samosir akan menyampaikan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana Kejaksaan Negeri Samosir ini menyampaikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 di Kabupaten Samosir. Dalam hal ini proses penanganan itu akan disampaikan langsung oleh Kepala Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir. Kepala Khusus, silakan menyampaikannya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dengan inisial 1 JS, 2 SS. Adapun inisial JS ini adalah sebagai pengguna anggaran, yang mana dalam tindakannya tidak mempunyai dasar hukum. Yang kedua, inisial SS selaku PPK dalam hal pengadaan makanan tambahan gizi itu telah melaksanakan proses yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mana dalam hal pengadaan itu tidak sesuai dengan item-item yang telah didalamkan rapat gugus tugas. Pagu yang disediakan oleh APBD Kabupaten Samosir itu, pagu keseluruhannya itu adalah 1,8 miliar lebih, dan dalam hal pengadaan khusus makanan tambahan gizi ini adalah berkisar 410.291.700 rupiah. Itu aja yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Silakan. Tambahan lagi itu, surat pernyataan para tersangka itu dengan nomor print 09-1-FD.3.4-01-02-2021 tanggal 16 Februari 2021. Pasal-pasal yang ditetapkan kepada tersangka ini ialah Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itulah kesempatan pada saat ini yang kami sampaikan. Untuk itu, para teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Ya, pertama Bang, izin bertanya Bang, pertama itu item apa aja Bang, pengadaan yang menyalahi itu? Khusus dalam pengadaannya ada 5 item. Itu khusus yang ada indikasi penyimpangan itu khusus pengadaan makanan tambahan gizi, yaitu pengadaan telur, pengadaan gula, dan pengadaan vitamin C. Yang mana dalam hal
pelaksanaannya itu dari mulai tahap pemesanan sampai penyerahan itu ada kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan oleh tim penyelidik seperti itu. Penyalahgunanya di situ berarti Bang? Ya. Nah, kerugian negaranya ditaksir berapa Bang? Kita belum bisa menentukan kerugian negara, tapi dan masih dalam tahap penghitungan di inspektorat provinsi Sumatera Utara. Baik, sehari-hari itu Pak JS itu di perintah kabupaten menjabat apa Pak ya? Saudara JS ini sehari-hari menjabat selaku sekretaris daerah Kabupaten Samosir, dan sedangkan SS itu selaku PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir dan selaku PPK dalam pengadaan makanan tambahan. Dengan penetapan tersangka ini apakah ada kemungkinan tersangka yang baru nanti dilakukan oleh kejaksaan? Ya, ya dalam hal ini tidak tertutup juga kalau memang ada ada penyimpangan yang kami temukan, tidak tertutup juga ada penambahan mungkin tersangka lain apabila kami temukan di hari selanjutnya. Apakah tidak ada perusahaan pengadaannya? Apakah tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan? Sudah kita panggil dan sudah kita siapa Bang? oleh inspektorat provinsi. Dan Perusahaan. setelah ini akan kita lakukan pemanggilan dan kita ambil berita acara pemeriksaannya kembali untuk para rekanan penyedia barang-barang tersebut. Untuk kedua tersangka ini sudah berapa kali diperiksa sebagai saksi sebelumnya? Sampai sekarang ini sudah 2 kali dan hari ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Apakah kedepannya akan ada rencana penahanan atau bagaimana Bang? Akan kita lihat beberapa hari kemudian tindak lanjut penanganan kasus ini. Kalau memang mereka kooperatif, kalau ya tidak tertutup juga kemungkinan kalau tidak kita tahan, tapi kalau mereka tidak kooperatif kita akan melakukan penahanan. Kita lihat ke depannya. Kedepannya apa akan lakukan Kejaksaan Samosir? Apakah akan lakukan pemanggilan kembali atau bagaimana? Ya, kita akan lakukan kembali semua para saksi dan para tersangka ini akan kita panggil kembali dan kita periksa, kita ambil berita acara pemeriksaannya. Kami melihat Bang bahwa kasus ini adalah menjadi kasus pertama penetapan tersangka atas dana bansos, bahkan mungkin di Indonesia. Apakah demikian Bang? Ya, kita tidak tahu sih, kita nggak tahu di daerah lain ada atau tidak, tapi baik. Jadi pada intinya kami ini Kejaksaan Negeri Samosir ini meminta support kepada para masyarakat Kabupaten Samosir untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Apalagi ini adalah penanganan COVID, bencana alam yang sesuai dengan perintah Pak Jokowi tersebut. Memberikan support kepada kami untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara ini. Terima kasih. Yang terakhir mungkin Bang, berapa lama kasus ini akan bisa sampai ke tingkat pengadilan, dan apakah ada permasalahan dalam penyelidikan dan penetapan tersangka ini Bang? kami rasa permasalahan itu selalu ada, tapi tidak menghalangi proses penyidikan sampai penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan nanti. Dan kami usahakan ini perkara ini akan secepatnya akan kita segera limpahkan ke pengadilan. Nah, kasus korupsi kan biasanya ada kerugian dan pengembalian. Apakah kalau ada niat baik untuk mengembalikan kerugian negara ini ada keringanan kepada para tersangka? Oke, cara menjawabnya ya. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, tepatnya di pasal 4 itu ya. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Ini sudah diatur.
di situ. Jadi pada intinya kita memberikan kesempatan bila mana nanti hasil perhitungan kerugian negara dari provinsi tadi ya, Inspektorat Provinsi itu telah memberikan hasil perhitungan kerugian negaranya. Kami memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara. Itu saja. Tetapi tidak menghilangkan unsur pidananya ya. Sesuai dengan pasal 4 itu. Baik, sudah ya. Oke ya. Thank you.